Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musafir dari Informatika A2. Ingin menjelaskan atau memberikan sebuah definisi dari semantik model. Semantik model adalah representasi konseptual dari data yang dirancang untuk memberikan makna yang lebih dalam terhadap data mentah. Model ini tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menjelaskan hubungan antara elemen data sehingga pengguna data memahami konteks dari arti data tersebut tanpa harus mengetahui struktur teknis dari sebaliknya. Dalam dunia bisnis dan analitik, semantik model sering digunakan untuk menyederhanakan akses ke dalam data kompleks. Misalnya, dalam Power BI atau sistem business intelligence lainnya, semantik model menggunakan penggunaan non-teknis untuk membuat laporan dan analisis tanpa harus memahami bahasa query seperti SQL. Model ini menyajikan data dalam bentuk yang lebih intuitif seperti tabel penjualan, produk atau pelanggan, lengkap dengan hubungan antara tabel dan metrik yang telah didefinisikan sebelumnya, seperti total penjualan, rata-rata pembeli, dan lain-lain. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh gambar semantik model ini. Nah, inilah gambarnya. Bayangkan sebuah diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas berikut. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua. Baik, yang kedua ini adalah normalisasi dan denormalisasi. Adalah dua teknik dalam desain database yang memiliki tujuan berbeda. Normalisasi bertujuan untuk mengurangi redundasi data dan meningkatkan integritas data, sedangkan normalisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja query dengan menggabungkan data. Nah, normalisasi adalah proses pengorganisasi dalam perorganisasi data dalam database agar tidak redundasi dan inkonsistensi. Nah, teknik ini dilakukan dengan membagi data ke dalam beberapa tabel yang lebih kecil dan menghubungkannya melalui relasi. Normalisasi biasanya mengikuti beberapa tingkat atau normal forms seperti Finch normal forms, menghilangkan duplikasi dalam kolom dan memastikan setiap atribut memiliki nilai atomik. Nah, dan yang kedua ini second normal form, memastikan bahwa setiap atribut non kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Dan yang ketiga, third normal forms, menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama. Nah, saya akan menjelaskan keuntungan normalisasi. Mengurangi redundasi
dan duplikasi data. Meningkatkan integritas data dengan menghindari inkonsistensi. Mengoptimalkan penggunaan ruang dan penyimpanan. Nah, segitu saja yang kedua, dan saya akan menjelaskan yang ketiga. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu cara kerja query dalam database. Query adalah perintah yang digunakan untuk mengambil, mengubah, atau menghapus data dalam database. Query biasanya ditulis dalam bahasa SQL atau Structured Query language dan dieksekusi oleh sistem manajemen database untuk menghasilkan yang sesuai dengan perintah pengguna. Proses eksekusi query: ketika sebuah query dikirim ke dalam database, sistem akan menjalankan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah parsing atau analisis sintaks. Memeriksa apakah sintaks query benar dan sesuai dengan aturan SQL. Jika ada kesalahan sintaks, sistem akan mengembalikan pesan error. Dan yang kedua, optimization atau optimization, mencari cara terbaik untuk mengeksekusi query dengan efisien tinggi. Sistem akan memilih metode akses data yang paling optimal, seperti penggunaan indeks dengan mempercepat pencarian. Yang ketiga, execution atau eksekusi query. Menjalankan query sesuai dengan rencana eksekusi yang telah dioptimalkan. Data yang sesuai dengan perintah akan diambil dari tabel yang dikembalikan kepada pengguna. Dan saya akan menjelaskan jenis-jenis query. Berikut adalah beberapa jenis-jenis query yang umum digunakan dalam SQL. Yang pertama itu select, mengambil data dari tabel. Select from, pelangganan weather kota atau Jakarta. Insert, menambahkan data baru ke tabel. Insert intro, pelanggan, nama kota, values atau Budi Surabaya, dan sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan lagi yang selanjutnya. Saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu batch scope dan recovery. Adalah dua konsep penting dalam manajemen data yang berfungsi untuk melindungi dan memulihkan informasi dari kerusakan, kehilangan, atau bencana sistem. Apa itu batch scope? Batch scope adalah proses membuat salin data dari sistem utama dan
dan penyimpanan dari lokasi terpisah, baik secara lokal atau seperti hard drive eksternal maupun di cloud. Tujuannya adalah agar data tetap tersedia jika terjadi jika terjadi kegagalan sistem, serangan siber, atau kesalahan manusia. Ada beberapa jenis batch scoop. Yang pertama, full batch scoop. Salinan seluruh database setiap kali proses batch scoop dilakukan. Yang kedua, incremental batch scoop, hanya mencadangkan data yang berubah sejak batch scoop terakhir. Yang ketiga, differential batch scoop, mencadangkan semua perubahan sejak batch scoop penuh terakhir. Nah, saya akan memberikan contoh dari beberapa yang saya jelaskan tadi. Contoh, sebuah perusahaan melakukan batch scoop seharian ke survei klub agar data keuangan tetap aman jika terjadi kerusakan pada survei utama. Nah, saya akan menjelaskan yang setelah batch scoop, yaitu recovery. Apa itu recovery? Recovery adalah proses pengambilan data dari batch scoop ke sistem utama setelah terjadi kehilangan atau kerusakan. Recovery bisa bersifat sebagian atau mengambilkan file tertentu atau total, memulihkan seluruh sistem. Recovery sangat penting dalam situasi seperti serangan ransomware, kegagalan perangkap keras, kesalahan menghapus data oleh pengguna, dan seterusnya. Nah, contoh jika file penting terhapus secara tidak sengaja, recovery memungkinkan file tersebut dikembalikan dari batch scoop terakhir. Perbedaan utama, batch scoop adalah tindakan pencegah atau menyimpan salinan data, dan recovery adalah tindakan pemulihan atau mengambilkan data yang hilang atau yang rusak. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional, terutama dalam dunia bisnis yang sangat tergantung pada data. Tanpa batch scoop yang terbaik, recovery tidak mungkin dilakukan. Tanpa data, recovery batch scoop menjadi tidak berguna saat terjadi krisis. Nah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya lagi. Nah, baik teman-teman, saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu cara atau menjaga keamanan database adalah langkah krusial untuk melindungi data dari akses tidak sah, pencuri, atau kerusakan. Berikut adalah beberapa cara penting untuk menjaga keamanan database secara efektif. Yang pertama, gunakan autentikasi dan otorisasi yang kuat. Pastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses database. Gunakan
kombinasi username dan password yang kuat serta sistem otorisasi berbasis peran atau role based access control agar pengguna hanya bisa mengakses data yang mereka butuhkan. Yang kedua, enkripsi data. Melindungi data sensitif dengan prinsip baik saat data disimpan maupun saat dikirim. Ini memastikan meskipun data dicuri, isinya tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi. Yang ketiga, lakukan backup secara berkala. Backup rutin sangat penting untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan, serangan siber, atau kehilangan data. Simpan backup di lokasi yang aman dan terpisah dari sistem utama. Yang keempat, perubahan sistem dan patch keamanan. Selalu perbarui perangkap lunak, database, dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Patch keamanan harus diterapkan segera setelah dirilis. Yang kelima, audit dan monitoring aktivitas. Pantau aktivitas pengguna dan sistem secara berkelana untuk mendeteksi pelaku mencurigakan. Audit log dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran keamanan dan mempercepat proses terhadap insiden. Dan yang keenam, gunakan firewall dan isolasi jaringan. Lindungi database dengan firewall dan pisahkan dari jaringan publik. Sebatas akses hanya dari IP atau aplikasi tertentu yang terpercaya. Yang ketujuh, minimalkan hak akses. Tetapkan prinsip atau least privilege, yaitu memberikan hak akses seminimal mungkin kepada pengguna atau aplikasi. Ini mengurangi resiko jika kredensial jatuh ke tangan yang salah. Langkah-langkah ini membentuk lapisan perlindungan yang saling melengkapi, menjaga rahasia, integritas, dan ketersediaan data dalam database. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kamu bisa membaca atau panduan keamanan database dari GeForce. Nah, saya akan menjelaskan yang keenam. Baik, yang keenam adalah perbedaan antara data struktur dan data tidak terstruktur. Data adalah dunia teknologi dan bisnis, dapat dikategorikan menjadi data terstruktur dan data tidak terstruktur berdasarkan cara penyimpanannya, formatnya, dan kemudahan dalam pengolahannya. Yang pertama, data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang memiliki format yang jelas dan dapat disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom. Data ini biasanya dikelola menggunakan sistem manajemen database relasional
seperti MySQL, Post Post Postgres SQL atau SQL Server. Ciri-ciri data terstruktur. Yang pertama, memiliki format yang tetap dan terorganisir. Yang kedua, mudah dicari dan dilakukan menggunakan query SQL. Yang ketiga, disimpan dalam tabel dengan skema yang telah ditentukan. Contoh, data pelanggan dalam database, nama, alamat, nomor telepon, data transaksi keuangan, dan data interpretasi barang. Nah, yang kedua, data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format tetap dan tidak dapat disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom. Data ini sering kali berupa teks, gambar, video, atau audio yang tidak memiliki struktur yang jelas. Ciri-ciri data tidak terstruktur. Yang pertama, tidak memiliki skema yang tetap. Yang kedua, sulit untuk dicari dan dianalisis tanpa alat khusus. Yang ketiga, biasanya disimpan dalam bentuk file atau data lake. Nah, itu saja yang saya jelaskan yang ke nomor 6, dan saya akan menjelaskan yang nomor 7 lagi. Nah, yang ke-7 adalah bagaimana mahasiswa sering menggunakan berbagai aplikasi basis data untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam berbagai bidang studi. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi basis data yang umum digunakan oleh mahasiswa beserta alasan dan keunggulannya. Yang pertama, MySQL. Alasannya adalah MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data relasional yang paling populer dan sering digunakan dalam pelajaran pemrograman dan pengelolaan data. Nah, keunggulannya gratis dan open source sehingga mudah diakses oleh mahasiswa. Mudah digunakan dengan sintaks SQL yang sederhana. Kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Java. Dukungan komunitas yang luas sehingga banyak tutorial dan dokumentasi tersedia. Nah, yang kedua, Postgres SQL. Alasannya adalah PostgreSQL sering digunakan oleh mahasiswa yang ingin mempelajari sistem basis data yang lebih kompleks dan memiliki fitur lebih canggih dibandingkan MySQL. Keunggulannya adalah mendukung transaksi IC sehingga lebih aman dan andal. Nah, itu saja yang saya jelaskan dari pertama sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.